Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Malik dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi COVID-19. Nah, pengertian dari vaksinasi adalah vaksin merupakan bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, suatu vaksin mengandung agen menyerupai mikroorganisme penyebab suatu penyakit dan sering dibuat mikroorganisme, virus atau bakteri yang sudah mati atau dilemahkan dari toksin salah satu protein di permukaannya. Pemberian agen ini merangsang sistem imun di dalam tubuh untuk mengenalinya sebagai agen asing, menghancurkannya dan mengingatnya sehingga sistem imun tubuh siap untuk menetralkannya, memasukkan sel, mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Agen tersebut dapat berkembang. Jika tetap sakit, maka sakitnya akan jauh lebih ringan. Nah, vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk mengurangi penularan virus corona, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, serta melindungi masyarakat dari COVID-19. Agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, pemberian program vaksinasi dinilai lebih hemat biaya dibandingkan upaya pengobatan. Proses vaksinasi sudah dilakukan mulai dari 13 Januari 2021. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sebagai orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 yang digunakan yaitu Sinovac. Nah, vaksin ini sebelumnya sudah melalui proses uji klinis tahap 2 dan mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Setelah melalui uji klinis tahap 3, berdasarkan aturan vaksin Sinovac perlu disuntikan sebanyak 2 kali. Namun dengan jarak antar suntikan pertama dan kedua adalah 14 hari. Ada 4 tahapan pelaksanaan vaksinasi corona dengan pertimbangan ketersediaan, waktu kedatangan, dan porsi keamanan vaksin. Nah, sasaran vaksin COVID-19 tahap 1 dimulai dari kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Vaksin yang sudah mendapat izin penggunaan darurat dari EUA dan BPOM, vaksin Sinovac. Indonesia sudah menerima 125 juta dosis vaksin Sinovac. Jika memang diperlukan, masih memiliki opsi untuk menambah 100 juta dosis lagi. Nah, lalu kriteria penerima vaksin COVID-19. Sebelum divaksin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat penyuntikan, termasuk memastikan kondisi tubuh sehat dan menjalani pemeriksaan riwayat penyakit pernah atau sedang diderita. Berikut syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi penerima vaksin. Penerima vaksin tidak sedang demam di atas 37,5 derajat Celcius. Jika sedang demam, vaksinasi bisa ditunda sampai sembuh. Lalu ukuran tekanan darah kurang dari 140/90. Jika lebih, vaksin tidak diberikan dan ditunda. Pernah memiliki riwayat positif COVID-19, wanita hamil dan ibu menyusui, usia di bawah 18 tahun, tekanan darah sama atau lebih 140/90, adanya gejala batuk pilek, sesak napas, memiliki anggota keluarga yang serumah dalam perawatan COVID-19, penderita penyakit ginjal, penderita penyakit autoimun sistematik, dan lain-lain. Nah, lalu ada alur pelayanan COVID-19. Sebelum mengikuti program vaksinasi, Anda harus terdaftar sebagai calon penerima vaksinasi terlebih dahulu. Nah, lalu ini adalah alur-alur untuk menerima vaksin COVID-19.
yaitu ada meja pertama, yaitu pendaftaran. Nah, petugas akan menerima calon penerima vaksin sesuai nomor urutan kedatangan ke meja 1. Nah, lalu meja 2 adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses pemeriksaan kesehatan untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyakit serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Nah, lalu meja 3 yaitu pemberian vaksin. Nah, pada tahap ini proses vaksinasi akan dilakukan. Petugas akan memberikan vaksin sesuai prinsip penyuntikan aman. Petugas menuliskan nama sasaran yang telah divaksin berupa NIK, nomor vaksin COVID, nomor bed vaksin di sebuah memo. Nah, itu ada meja 4 atau pencatatan data dan observasi. Nah, petugas meja 3 akan memberikan memo yang berisi data sasaran ke petugas meja 4. Petugas memasukkan hasil vaksinasi yaitu jenis vaksin dan nomor bed vaksin yang diterima sasaran vaksin ke dalam aplikasi PageCare. Petugas memberikan kartu vaksinasi manual atau elektronik serta penanda kepada sasaran yang telah divaksin. Nah, jadi kesimpulannya vaksin COVID-19 itu memang sudah ada dan sudah mulai disalurkan ke masyarakat. Namun tetap masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan karena belum tentu dengan vaksin semuanya akan mereda secepat itu. Lalu ada selanjutnya sesi pertanyaan. Di sini saya setelah mewawancara anggota keluarga saya yang telah divaksin, yaitu ayah saya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa sih efek samping dari vaksinasi? Nah, jawabannya adalah efek samping yang dirasakan adalah efek samping ringan, hanya terasa lelah dan mengantuk saja, selebihnya tidak ada gejala yang lain. Lalu sudah berapa tahapan vaksinasi yang dilakukan? Nah, sudah 2 tahapan. Nah, dari tahapan pertama ke tahapan kedua kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, lalu apa yang terasa setelah divaksinasi? Nah, tidak ada yang terlalu terasa setelah divaksinasi, namun terasa lebih aman saja dalam insting dan pikiran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.